Sobat Investasi, bertemu lagi dengan saya Faisal Mantovani. Kali ini kita sudah berada di kawasan Pasir Putih Situbondo. Akan bincang-bincang terkait peluang investasi yang akan ditawarkan di kawasan Pasir Putih Situbondo ini. Tentunya kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Dr. Andromeda Komariah MM selaku Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bu Andro. Selamat pagi Mas Faisal, ketemu lagi. Ketemu lagi Bu Andro. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Yang kedua kita juga sudah hadir Dr. Andes Nugroho MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo. Salam sehat Bapak. Salam sehat juga. Salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Investasi, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang peluang-peluang investasi yang ditawarkan di kawasan Pasir Putih Situbondo ini, kita akan saksikan video teaser yang satu ini. Sobat Investasi, tadi sudah melihat video teaser bagaimana Pasir Putih dan kawasan ini yang sangat luar biasa indahnya. Kalau Sobat Investasi sedang berkunjung di Kabupaten Situbondo, pasti terbersit keinginan untuk datang mampir ke Pasir Putih ini. Nah, kita akan langsung saja bertanya kepada Pak Nugroho. Pak Nugroho, melihat betapa indahnya kawasan Pasir Putih ini, kira-kira konsep apa nanti yang akan ditawarkan kepada investor agar istilahnya Pasir Putih ini lebih menjual lagi Pak? Karena siapa sih yang nggak tahu keindahan dari Pasir Putih ini Pak? Ya, terima kasih Mas Faisal. Selamat datang Duta Investasi Jawa Timur. Terima kasih di Bapak. Pasir Putih, khususnya di kawasan Situbondo dan sekitarnya juga. Jadi selamat datang juga Bu Andro dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di Kabupaten Situbondo, dan hari ini kita bersama-sama lagi ada di kawasan Pasir Putih. Perlu saya sampaikan bahwa di Situbondo ini memanjang 100 km panjangnya, ini mulai dari wilayah paling barat sampai paling yang timur. Jadi mulai dari Banyuglugur sampai ke Banyu Putih 150 km. Bayangin itu Mas Faisal. Jadi kita ini banyak pantai. Sangat panjang ya Pak ya. Tinggal mana yang akan kita kembangkan. Ada beberapa pantai yang memang akan kita terus kembangkan. Di antaranya adalah Pasir Putih ini. Kemudian ada juga nanti di Baluran, di Pantai Baluran. Nah, khusus di Pantai Pasir Putih ini memang punya kelebihan juga yang tersendiri. Di samping di Baluran yang punya kelebihan sendiri. Masing-masing punya kelebihan. Di Pasir Putih ini kelebihannya yang pertama mungkin kalau kita lihat ini di belakang sudah terlihat bagaimana pantainya sangat putih ya, bersih. Jadi di sini sudah kita akan begitu datang ke sini akan menikmati bagaimana suasana alamnya. Di sini ada tiga hal yang bisa kita nikmati sebetulnya. Yang pertama lautnya. Kita bisa mandi di laut ini dengan bebas. Ombaknya kecil karena utaranya ada Pulau Madura, jadi nggak langsung dengan lautan luas. Jadi ombaknya nggak besar. Kemudian yang kedua, pantainya landai, jadi nggak berbahaya. Kalau dipakai untuk renang, untuk apa, bagus. Yang ketiga mungkin pasirnya putih, bersih, jadi juga pas. Nah, di samping di laut ini juga ada di darat juga ada nih. Jadi kemudian kita di sampingnya lagi ini ada kawasan hutan wisata juga. Jadi ada tiga perpaduan antara laut, kemudian pantai dan daratnya, terutama hutannya. Nah, bagaimana ke depan kita kembangkan? Ya, kita akan kembangkan ini dengan cara misalnya kita membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ya di Pasir Putih ini. Di antaranya kita akan misalnya
dengan membuat fasilitas-fasilitas di sini, fasilitas hotel misalnya, hotel berbintang 3 kalau bisa, minimal itu. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, parkir, kemudian fasilitas permainan ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang mendukung pariwisata di Pasir Putih ini. Ke depan memang kita ingin mengembangkan Pasir Putih ini menjadi lebih muncar lagi lah. Selama ini memang mungkin orang di Jawa Timur ya sudah tahu Pasir Putih, tapi kita berharap Pasir Putih bisa lebih bagus, lebih keren ya, lebih oke lah sebagai salah satu objek wisata. Di samping itu nanti juga kita kembangkan yang di Balura. Mungkin hal ini yang bisa jadi ya, konsepnya seperti itu kira-kira akan kita kembangkan ke depan menjadi tempat wisata yang lebih keren, lebih oke lah. Itu Mas Faisal. Baik Bapak, emang sih Pak ya, kawasan Pasir Putih ini ombaknya nggak begitu besar. Kemarin saya main kano begitu nyaman dengan angin sepoi-sepoi gitu ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira Bapak, selain fasilitas-fasilitas yang sudah ada ini, kira-kira nanti apa fasilitas unggulan yang akan ada nih Pak di kawasan Pasir Putih ini nanti? Jadi kita pengen nanti ke depan ini memang menyiapkan, memberikan fasilitas. Yang pertama mungkin tempat nginap yang nyaman. Kita siapkan hotelnya, hotel yang ya minimal berbintang 3 lah kalau bisa ya. Kita ini kemudian fasilitas parkirnya yang juga luas, yang nyaman juga. Kemudian fasilitas permainannya. Kemarin Mas Faisal sudah menikmati kanonya ya. Iya luar biasa Pak. Tapi sebetulnya masih banyak. Nanti ke depan akan kita siapkan beberapa permainan-permainan lagi, di mana permainan-permainan ini lebih oke ya. Ada beberapa permainan yang memang kita siapkan konsepnya menjadi permainan yang modern, tetapi tetap berbaur dengan alam, menyatu dengan alam. Jadi tidak meninggalkan alam. Jadi kita akan menyatu dengan alam. Jadi sini menangnya adalah di kawasan Pasir Putih ini kita tempat wisata yang memang ramah dengan alam, lingkungan ya, ramah dengan alam. Jadi asik. Dan ini sangat aman untuk anak-anak, untuk dewasa apalagi ya. Dan semua umur saya kira bisa, karena memang ombaknya tidak besar, pantainya landai, dan pantainya bersih putih, nyaman untuk mandi, untuk berenang, untuk kegiatan-kegiatan seperti kano dan sebagainya. Mungkin itu Mas Faisal. Baik Bapak, saya juga sempat dengar nih Pak, nantinya di kawasan Pasir Putih ini akan dibangun sebuah food court Bapak. Itu kira-kira gambarannya food courtnya itu menariknya di mana, selling point-nya di mana, itu kira-kira seperti apa Pak? Oh iya, saya lupa tadi. Memang di samping ada hotel, yang tempat menginap yang bagus, ada tempat parkir. Kita akan siapkan food court ya Pak ya? Food court itu nanti tempat kita cari kulineran. Termasuk mungkin hal-hal yang memang ingin jadi yang kita oleh-oleh lah. Jadi ketika main di Pasir Putih ini ada oleh-oleh yang bisa kita bawa. Baik makanannya mungkin nanti kita nikmati dengan suasana pantai yang enak, yang nyaman. Kemudian juga oleh-olehnya mungkin ada produksi-produksi dari gitu ya kerang. Kemudian juga mangga situbondo, termasuk oleh-oleh yang lain tentunya ya. Gitu. Siap. Baik Bapak, kira-kira nih Pak, peluang investasi dan berapa sih kisaran nilai investasi untuk kawasan ini, pengembangan kawasan ini Bapak? Jadi kita sempat sudah menghitung, juga bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Bu Andro ya. Kita punya proyek prospektus Pasir Putih. Nanti diperkirakan nilainya ini kalau bisa memang ingin mengembangkan secara maksimal, secara oke, keren, itu memang diperlukan anggaran sekitar 206 miliar lah. Sekitar itulah. Itu sudah lengkap dengan fasilitas semuanya. Fasilitas hotel, fasilitas tempat parkir, fasilitas food court-nya tadi, kemudian fasilitas-fasilitas permainan dan sebagainya. Jadi dengan anggaran itu kira-kira sudah bagus ini, sudah bisa luar biasa nanti. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih Pak Nugroho. Tadi kan sudah dari segi konsepnya, sekarang tadi sudah merambah ke nilai investasinya. Saya akan beralih ke Ibu Andro. Bu Andro, ini kan hal baru nih Bu di kawasan Pasir Putih
Situbondo ini nantinya akan dikembangkan jauh lebih bagus lagi. Kira-kira nih Bu, strategi dalam promosi penanaman modal seperti apa Bu yang akan digetolkan oleh pemerintah nanti Bu? Baik, sebelum saya menyampaikan tentang strategi promosi, saya ingin menyampaikan menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Nugroho. Memang pasir putih ini, terutama Situbondo, mempunyai potensi yang sangat luar biasa dari ujung barat sampai timur. Nah, dari perbatasan Probolinggo wilayahnya sampai dengan perbatasan Banyuwangi, kan begitu Pak. Nah, di sini memang sudah ada beberapa yang bisa dikembangkan dan sudah mempunyai feasible study yang selain daripada pasir putih, yang mana di situ nanti akan ada resort ataupun hotel bintang 5, karena nanti juga kita ingin memfasilitasi sarana yang berkualitas khususnya untuk para wisatawan asing dan domestik. Kemudian juga ada food court, ada shopping, souvenir shop, nanti akan ada di situ. Jadi semua untuk souvenir shop ini mungkin nanti bukan hanya klasik milik daripada menawarkan khusus untuk produk-produk yang ada, souvenir yang ada di Situbondo, mungkin juga bisa nanti bekerja sama dengan yang lainnya, daerah lain ya. Itu kemudian berikutnya adalah pasir putih ini nanti memang sudah disampaikan bahwa saat ini memang di sini kalau kita melihat sangat indah pantainya, kemudian pasirnya putih bersih, kemudian sampai saat ini kan kita masih melihat ada perahu layar yang akan membawa para wisatawan ke tengah untuk melihat terumbu karang yang sangat luar biasa indahnya. Kemudian selain itu juga akan dikembangkan wahana water sport seperti banana boat, kemudian ada juga sailing, racing, kemudian ada juga nanti seperti apa jet ski dan lain sebagainya. Itu tentu suatu hal yang luar biasa. Nah, selain itu, kalau kita ke Situbondo tadi juga disampaikan untuk pengembangan Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran itu juga sangat indah karena di situ juga kebetulan kami juga sudah menyiapkan FS-nya dan karena sekarang ini sudah ada MOU antara Taman Nasional dengan Kabupaten Situbondo, sehingga memungkinkan kami untuk segera melakukan launching terhadap FS daripada pengembangan Taman Nasional Baluran. Karena di Taman Nasional Baluran seperti halnya dengan pasir putih, yang mana di Taman Baluran itu sendiri juga sudah menggabungkan, di situ ada wisata hutan, kemudian ada gunung, ada pantai. Jadi ini sangat luar biasa. Yang nanti tentu kalau itu disinergikan dengan pasir putih ini, maka akan menambah waktu tinggal daripada wisatawan. Ini tentu sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi kalau di sini juga ada sarana edukasi, ada diving dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Baluran juga akan ada proses edukasi karena di sana ada flora dan fauna. Nah, untuk strategi promosi yang akan kami lakukan adalah selain dengan melakukan promosi secara hybrid, secara online dan offline, tentu kami akan melakukan promosi baik itu terkait dengan seperti bisnis forum, kemudian ada one-on-one bisnis forum yang mana di situ nanti akan secara lebih detail kita diskusikan kemana arah dan apa saja yang akan kita bangun di lokasi-lokasi seperti Pasir Putih maupun yang lainnya, termasuk penunjangnya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita lihat Pasir Putih ini, pasirnya yang putih ini ternyata juga sebagai sarana untuk kesehatan, jadi untuk terapi, saya rasa itu. Luar biasa sekali ya. Jadi di samping Pasir Putih ini nanti juga akan sampai ke Taman Nasional Baluran Ibu ya. Jadi satu whole package lengkap seperti itu ya. Kira-kira Ibu nih satu lagi, bagaimana sih Bu meyakinkan para investor-investor itu untuk datang berinvestasi di kawasan Situbondo, terutama di Pasir Putih dan juga Baluran? Dan kira-kira sudah ada nggak sih Bu investor yang tertarik nih untuk datang berinvestasi di Kabupaten Situbondo ini Ibu? Baik,
untuk meyakinkan itu tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja, tetapi kita juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, terutama Kabupaten Situbondo, yang mana di Situbondo ini juga ada komitmen dari pemerintah daerahnya untuk melakukan semacam memberikan pelayanan yang cepat, tepat ya. Kemudian dari provinsi ini juga akan meyakinkan, tentu selain kita melakukan diskus, kemudian kita melakukan survei lapangan yang tentu akan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena saya rasa mengundang mereka untuk melakukan satu survei dengan tentunya kami akan meyakinkan mereka, terus kemudian menggali secara lebih detail minat daripada mereka serta kebutuhan-kebutuhannya, sehingga kami berharap pada saat mereka nanti melakukan survei itu sudah ada semacam apa ya, minat yang kuat untuk memang benar-benar berinvestasi di sini, sehingga mereka itu nggak akan rugi, karena begitu mereka melihat lokasinya, kemudian bisa bertemu langsung melakukan bisnis catering misalnya, baik dengan Pemkab maupun dengan calon mitra, itu mereka sudah benar-benar merasa bahwa ini yang mereka cari. Itu yang kami ingat. Kemudian terkait dengan investor, memang sudah pernah ada pada tahun 2018 itu telah hadir di sini adalah calon investor dari Amerika. Namun kemudian pada waktu awal tahun 2020 mereka ingin berkunjung lagi, kemudian ada pandemik sehingga tertunda. Nah, rencana untuk investor Amerika itu selain mereka akan membangun resort, juga akan membangun hospital di kawasan Pasir Putih ini. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa terapi dekat laut dengan pasir yang putih ini akan sangat membantu di dalam melakukan recovery terhadap pasien. Ya. Luar biasa sekali Bu Andro. Baik Sobat Investasi, sekarang saya mau ke Pak Nugroho lagi nih Pak. Kira-kira Pak Nugroho, benefit apa saja yang akan didapatkan investor ketika bergabung nih menanamkan modalnya di kawasan Pasir Putih ini Pak? Tentunya kami akan memberikan kemudahan di dalam proses perizinannya. Jadi sekarang ini semuanya sudah diatur dengan aplikasi secara online dan sebagainya, dan semuanya serba mudah. Dan kami juga tentunya akan sangat memberikan fasilitas kemudahan dalam proses perizinannya, termasuk lain-lainnya mungkin yang diperlukan oleh investor ya, ketika ingin menanamkan investasi di Kabupaten Situbondo, khususnya di Pasir Putih ini, juga di Baluran juga, dan di tempat-tempat yang lain. Kami sangat open, terbuka, dan kami pasti akan memberikan fasilitas kemudahan dalam perizinan, juga fasilitas-fasilitas lain yang mungkin bisa kita berikan kepada investor. Kira-kira begitu Mas Reza. Baik Bapak, terima kasih. Kira-kira nih Pak Nugroho, dari pemerintah daerah sendiri kan pastinya punya harapan, punya cita-cita, target tersendiri. Kira-kira kapan Pak bisa dieksekusi, direalisasikan gitu? Barangkali ada targetnya tersendiri atau seperti apa Pak? Ya tentunya lebih cepat lebih baik sih. Lebih cepat gitu lebih baik ya Bu ya? Lebih cepat lebih Bapak. baik. Jadi kalau kami dari jajaran pemerintah daerah tentunya pengen segera ada mungkin investor yang bisa menanamkan investasi di Pasir Putih ini, juga di tempat-tempat wisata yang lain, terutama juga di Baluran. Baluran juga keren juga. Jadi harapan kami kalau ditanya ya secepatnya lah, bagaimana ada investor yang berkenan bersedia menanamkan investasi, dan kami pasti jamin untuk memberikan kemudahan. Memberikan fasilitas-fasilitas di dalam proses nanti penanaman investasinya gitu Mas. Terima kasih. Jadi mungkin nanti ada investor yang melihat talkshow kita kali ini tertarik Pak. Semoga saja. Itu bagaimana Pak cara mereka biar gampang, atau harus menghubungi siapa, atau bagaimana Bapak? Mungkin bisa langsung menghubungi kami ya, Di dinas Dinas DPM PTSP Kabupaten Situbondo. Kebetulan saya diberi amanah menjadi kepala dinas di DPM PTSP Kabupaten Situbondo. Bisa menghubungi alamat kami atau mungkin nomor kami. Siap. Boleh saya sampaikan? Boleh, monggo Bapak. Jadi bisa, kalau ada investor, ada pihak-pihak yang pengen menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo secara umum, khususnya di Pasir Putih juga di Baluran,
bisa menghubungi kami, Pak Nugroho. Kontak person kami 081 33 66 00 223. Nanti ada di bawah ini ya. Dicantumkan Nomornya di cukup bawah, ya, gampang Pak. diingat karena cari Nomor nomor yang cantik memang ya. Baik Pak Nugroho, terima kasih atas penjelasannya. Kali ini kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Aris Mukiono selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Pak Aris, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, baik kondisinya. Terima kasih. Baik Pak Aris, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho dan Bu Andromeda tentang peluang-peluang investasi yang ada di Kabupaten Situbondo nih Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih pengembangan nanti dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peluang-peluang investasi yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo? Jadi tugas DPMP TSP ke depan adalah melakukan promosi investasi baik sektor manufaktur maupun pariwisata. Terkhusus untuk Kabupaten Situbondo terkait dengan pariwisata, kita punya tugas untuk mempromosikannya. Salah satunya kita melakukan bisnis to bisnis dengan kedutaan yang ada di luar negeri. Kita mencoba untuk melakukan promosi investasi secara berkala. Jadi kami berharap dengan promosi itu bisa mengenalkan peluang-peluang investasi di 38 kabupaten kota. Tentu kami berharap ada sinergi antara provinsi dan kabupaten untuk melakukan promosi yang tidak henti-henti. Jadi harus dipromosikan terus-menerus supaya masyarakat pengusaha baik yang PMDN maupun PMA tertarik untuk berinvestasi di Jawa Timur. Saya pikir itu adalah bagian daripada tugas kami. Salah satu meningkatkan ekonomi lokal adalah meningkatkan realisasi investasi. Terima kasih. Baik Bapak, dan kira-kira adakah Pak strategi-strategi khusus agar investor-investor ini mau datang atau lebih tertarik untuk datang berkunjung ke Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo ini Bapak? Salah satu strategi menggait calon investor adalah yang pertama adalah kita melakukan pendampingan dari hulu sampai hilir. Dari mulai kunjungan ke lokasi yang diminati, kemudian ketika dia tertarik maka proses perizinan kita kawal. Mulai dari awal sampai persyaratan-persyaratan dipenuhi. Tentu kita tidak akan membiarkan calon investor sendiri, karpet merah kita gelar lah. Apa yang harus dilakukan? Pertama kita melakukan business matching misalnya gitu, atau promosi investasi melalui pameran maupun forum bisnis dari berbagai kegiatan yang ada di agenda DPMP TSP yang insya Allah di 2021 ini akan kita awali di bulan Maret lah. Baik, terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali Pak Aris. Salam sehat Pak Aris. Oke, terima kasih. Salam sehat. Jaga jangan sampai kena COVID. Sukses selalu. Baik, Sobat Investasi, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tadi ketika kita mendengarkan begitu banyak peluang-peluang investasi yang sudah dikonsep sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Situbondo yang bekerja sama oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentunya hal ini menjadi angin segar bagi investor-investor yang akan berkunjung tentunya dalam menanamkan modal di Kabupaten Situbondo dan juga Provinsi Jawa Timur. Baiklah Sobat Investasi, sampai di sini perjumpaan kita pada pembahasan peluang investasi yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo. Kita akan bertemu lagi di peluang-peluang investasi di kota lain. Saya Faisal Mantaufani, sampai jumpa.